pendengar radio, saya Joko Widodo. Bagi saya, radio itu istimewa. Banyak informasi bermanfaat yang disampaikan melalui radio, termasuk saat pandemi seperti sekarang ini. Peran radio sangat penting dalam memberikan informasi, memberikan edukasi, dan mengingatkan masyarakat untuk disiplin 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih, tetap setia mendengarkan radio. Up Radio. Up Corner. 98.5 FM, Up Radio The Mini Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Up Mini, apa kabar Anda? Kembali lagi Up Corner hari ini bersama saya Santi Rosalia. Dan seperti biasa, program ini bisa Anda ikuti juga lewat live streaming kami di upradio.id, and then juga Instagram live kami di Upradio SMG, and then juga YouTube live di Upradio Semarang. Dan pastikan Anda mengikuti perbincangan ini karena perbincangan ini kami angkat sangat menarik sekali. Satu tema yang memang kami usung untuk bisa memberikan insight kepada Anda, terutama untuk para pelaku usaha kecil dan menengah. Dan program ini digagas bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp kami di 0878333400. Dan siapakah yang hadir di studio untuk menjadi narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang? Ada beliau staf bidang restrukturisasi dan pembiayaan analis strategi pembiayaan. Ada Bapak Sururi Rifai SE. Selamat siang Pak Rifai. Selamat siang Mbak Santi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nah ini. Sehat juga Mbak Santi. Alhamdulillah. Nah Pak Surur, ini satu hal yang tentu saja dinantikan oleh para pelaku usaha Pak ya, soal pembiayaan. Nah sebetulnya apa sih Pak dari bidang restrukturisasi dan pembiayaan ini tupoksinya itu di mana saja Pak? Dari mana ya Mbak ya? Ya, silakan. Kita kalau bicara tentang usaha mikro kecil dan menengah UMKM, itu kita lihat pertama dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digagas oleh Pak Joko Widodo, bahwa salah satunya ada pengelompokan tentang UMKM dan koperasi. Jadi di situ Presiden itu sudah meluruskan, artinya sudah bahwa UMKM itu terdepan dari segalanya. Jadi untuk usaha-usaha kecil ya. Betul. Bahwa semuanya tetap berusaha dari kecil sampai besar, tapi tetap fokus di usaha kecil tetap dijalankan. Dan di situ juga sudah ada perlindungan dan pemberdayaan dari UMKM sendiri dan koperasi termasuk di situ. Termasuk di sini izin usaha, terus kemudian pembinaan dan akses pembiayaan. Terus ketika misalnya menengahkan tentang usaha penanaman modal asing. Jadi artinya di sini pembatasan di situ bahwa UMKM tetap harus diutamakan di situ. Jadi biarpun ada pemodal asing, tetap harus ada UMKM yang masuk di situ. Hitungannya seperti itu. Terus dan artinya di sini pun juga bagi usaha-usaha besar itu harus ada usaha kecil dan menengah itu ikut serta sebagai mitra usaha di hitungannya. Oh, jadi artinya UKM atau usaha kecil menengah ini selalu menjadi ambil bagian ya Pak dalam setiap usaha yang dilakukan. Jadi artinya kalaupun kita lihat dari sekarang kan masa pandemi ya, dari mulai tahun 2020 di awal itu yang apalagi pada saat dulu pas lagi tahun 98 tentu krisis moneter itu kan sangat mendasar sekali ya, tentang untuk iklim usaha. Dan alhamdulillahnya justru yang banyak ini hitungannya kan UMKM itu banyak ya. Nah itu yang justru yang menopang keberadaan pelaku usaha dan pemberdayaan perekonomian bangsa ini. Apalagi kalau dilihat, kalau bilang satu skup diferensialnya Indonesia, Jawa Tengah ini kan juga termasuk salah satu provinsi yang sangat cukup banyak mendukung tentang perekonomian itu sendiri. Artinya pelaku usaha menengah, mikro kecil dan menengah itu sangat mendukung sama sekali. Iya betul. Kalau lihat dari data BPS sendiri, ini menunjukkan lebih dari 90% itu. Ah betul Pak ya. Ini kalau itu dilihat, biarpun dijumlahkan antara mikro
kecil dan menengah itu Betul. Usaha besar hanya sekian persen saja, selebihnya menengah, kemudian kecil dan juga mikro ya. Nah ini bedanya mikro dan kecil apa sih Pak? Mungkin bisa kita lihat dari modal usaha. Oh dari modal usahanya. Jadi, kita pertama punya undang-undang tahun undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil. Itu sekarang sudah dirubah pada saat di undang-undang nomor 11 tahun 2020 itu dari lihat permodalannya. Oke. Kalau mikro itu di bawah 1 miliar. Kalau mikro di bawah 1 miliar maksimal ya. 1 miliar, kalau kecil 1 sampai 5 miliar. Iya. Nah, kalau menengah itu 5 miliar sampai 10 miliar dan yang besar hitungannya udah pengusaha lah ya, pengusaha besar hitungannya 10 miliar ke atas. Oh, ini jadi itu di luar dari mereka punya aset lah ya. Jadi ini permodalan aja. Permodalan aja kita lihat. Betul. Ini permodalan berarti itu minimal ya, Pak? Minimal untuk yang kecil itu maksimal 1 M pokoknya. Maksimal 1 M. Kalau mikro ya. Kalau yang kecil berarti 1 sampai 5 M. Gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin bisa teman-teman di Apmenia ini bisa mungkin paham ya, Pak. Mikro kemudian kecil bedanya apa gitu ya. Karena selama ini hanya UMKM gitu ya, Pak ya. Jadi kita sebenarnya dari skop permodalan bisa kelihatan ya, itu di luar dari aset yang mereka miliki. Kalaupun misalnya gampang dilihat, kalau siklus dari misalnya dia pendapatannya untuk usahanya itu kayak di pinggir jalan atau sampai mungkin warung-warung kecil PKL itu ya Pak? Itu kan mikro. Oh iya. Walaupun misalnya dia punya toko di rumah, toko di rumah pun juga itu kan masih mikro. Jadi toko-toko kelontong itu mikro itu Pak ya? Di rumah? Ya di rumah ya. Oke. Itu masih mikro. Baik, itu tadi Apmenia sudah cukup jelas ya antara kecil dan mikro itu ya dari sisi permodalan di luar aset ya Pak ya. Aset. Oke baik, Pak Surur. Ini kalau pandemi ini kayaknya semua mengalami impactnya ya Pak ya. Apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi sendiri terutama untuk mereka-mereka yang di level menengah ke bawah ini Pak ya? Jadi sebenarnya kalau dalam artian di pemerintah itu dari awal pun kami hitungannya sebelum pandemi ya. Kan kalau sudah pandemi hitungannya kita berbicara tentang manajemen risiko. Nah itu ini sesuatu yang tidak terduga. Tapi dalam artian di awal pemerintah pun sudah pemberdayaan di usaha mikro sudah berjalan. Makanya kami di sini ada mengelompokkan, istilahnya mengklaster ya. Jadi tidak hanya usaha aja yang diklaster, pembiayaan juga diklaster. Iya, artinya biar kalau misalnya kita bicara tadi soal modal usaha. Nah, tapi kalaupun misalnya dia berani untuk untuk pembiayaan lebih dari yang dia sanggup, itu bisa. Artinya ada tahap tertentu yang dia harus lakukan. Nah, ini mungkin sekalian aja ya. Problemnya pada saat di usaha mikro itu terhalang oleh yang jelas kalau modal yang kedua adalah kemampuan dia untuk berencana saya mau apa. Jadi memang harus ada strategi planningnya. Kalau ya, betul. Bilang business planning, perencanaan ke depan saya mau apa. Itu jarang sekali. Taunya saya mau minjem, tapi pas ditanyain mau buat apa Pak, buat ini, terus penggunaannya apa Pak? Ya buat ini gitu loh. Ada order yang duitnya nggak cukup gitu. Nah itu yang artinya dari sini pemerintah pun juga ada bilang kita bilang usaha itu penting. Maka dibilang kalaupun misalnya berusaha itu tidak bisa sendiri, alangkah lebih baiknya berkelompok. Nah dari kelompok itu artinya nanti pun ada pembinaan dari pemerintah. Lagi-lagi orang yang mau berusaha pasti ada jalan itu aja. Makanya kami pun bilang ada 4 klaster yang kita sebutkan. Pertama adalah klaster yang kita menyebutkan klaster prasejahtera. Klaster prasejahtera, oke. Jadi artinya di sini ya tadi yang mereka masih yang penting saya punya modal 1 hari ini untuk kehidupan 1 hari ini. Jadi sangat manual banget. Manual sekali. Kalaupun bilang manual pun mereka nggak akan tercatat di situ. Iya. Yang penting bisa buat nunut makan gitu ya kalau orang Jawa gitu ya Pak ya. Nah makanya kan disebut di sini kita ngomong klaster prasejahtera. Dan di sini ada wirausaha pemula sama bina lingkungan. Di sini artinya apa? Di sini artinya kalau misalnya mereka memang butuh banget, artinya mereka butuh banget, nanti ada namanya dari dinas sosial itu
BLT, bantuan langsung tunai. Yeah. Nah itu dipakai boleh. Cuman kan sering kali itu kan lagi-lagi buat makan saja. Padahal sebenarnya enggak. Dan yang kedua, bidang lingkungan sendiri ada kemitraan. Itu dari apa perusahaan CSR ngomongnya. Nah, itu pun juga ada bantuan sebenarnya. Tapi lagi-lagi mereka harus berusaha di situ dan harus kelihatan usahanya. Kalau misalnya kita melihat usaha itu dari berapa bulan sih? Minimal itu sudah berjalan 6 bulan. Yeah. Itu udah kelihatan mereka usaha. Kalau 1 bulan saya mau berusaha itu yang jangan tahu itu namanya usaha mandiri dulu. Semua pasti kan nggak. Minimal 6 bulan lah kelihatannya Pak. Kan kita mau membangun kepercayaan. Yeah. Itu yang penting, membangun kepercayaan. 6 bulan minimal. Kalau maksimal 3 tahun. Kalau udah 3 tahun kan artinya kita sudah tahu siklusnya mereka tuh seperti apa. Iya, betul. Nah itu bisa jadi mereka ke program wirausaha pemula. Itu boleh diajukan. Kemana? Ke Kementerian Koperasi. Oke. Tapi tahap-tahapnya tetap kita bilang dinas, kabupaten, kota itu tetap andil di situ. Karena apa? Karena pembinaan langsung dan pengawasan langsung itu ada di kabupaten kota. Ya. Jadi semua terkait di situ. Kalau mau maju ya deketin kabupaten kota. Jangan langsung saya merasa di provinsi ke provinsi, jangan. Jadi ada prosedurnya sendiri-sendiri yang sudah disiapkan ya? Prosedur sebenarnya enggak, artinya tetap di sini ruang lingkup ada wilayahnya pembinaan, ya? Ruang lingkup pembinaan. Oke, ruang lingkup pembinaan. Jadi kayak Mbak misalnya, walaupun Mbak tinggal di Semarang? Di rumah elit kayak di Gajah Mungkur, soalnya kan rumahnya elit semua. Apa Mbak langsung ke gubernuran? Kan nggak bisa. Ini perumpamaannya begitu ya Pak ya. Di situ kan gitu. Ada RT RW setempat lah gitu ya Pak ya. Dan yang kedua kita melihat ke klaster kedua sama klaster ketiga itu kita masih melihat di 3 klaster ini adalah klaster yang belum bankable, artinya belum kemampuan untuk ke perbankan itu masih belum dipercaya. Oh iya betul. Jadi artinya ini juga banyak ya Pak UMKM yang begitu ya banyak Pak. Sekali. Artinya di sini pemerintah sampai sejauh itu ya. Artinya sampai mereka itu sebenarnya dipercaya sama perbankan, sama lembaga keuangan lah hitungannya, tidak hanya sekedar perbankan. Itu artinya kita berusaha di situ. Kalaupun misalnya sudah bagus, ya Mbok jangan lagi ke pemerintah, tapi berusaha juga sendiri dan juga bisa membina orang sekitarnya. Yang sekitarnya, oh iya. Jadi tidak bilang bahwa kita ini hidup tuh sendiri. Saya mau kaya sendiri, jangan gitu. Betul. Nah di sini di klaster kedua itu kan dilihat bahwa kalaupun misalnya mereka udah berusaha, tadi dibilang udah dibilang maksimalnya 3 tahun mereka sudah jalan, dan itu masih juga agak get-getan ya, atau apa bahasa Indonesia? Tersendat-sendat, tidak lancar gitu kan? Goyang patah-patah itu. Nah itu bisa, jadi artinya mereka bisa ke penggadaian. Oke. Nah itu untuk bagi perorangan. Jadi pelaku usaha mikro kecil menengah yang perorangan itu boleh ke pegadaian. Dan kalaupun misalnya mau yang kelompok, lagi-lagi kita pemerintah itu sangat menyarankan untuk berkelompok. Lagi-lagi apa? Pengawasan lebih mudah, pembinaan juga lebih mudah. Kalau kita bilang satu orang satu wilayah di sini, tapi mereka sendiri kan pemerintah terbatas ya dalam artian untuk ngeliatin satu-satu. Tapi kalau kelompok kita tinggal bilang, oh di sini kelompok ini, ada koordinatornya ini, gitu ya Pak ya. Bisa ke PNM. PNM, oke. Nah itu bisa itu yang untuk kelompok gitu aja. Dan itu bisa sampai 10 juta. Sampai 10 juta. Nah itu bisa dapat di situ tanpa harus ada agunan. Dan lagi-lagi di sini artinya apakah pemerintah segitu aja untuk melihat kok nggak ada agunan ya gitu kan? Kan mudah sekali sebenarnya. Tapi yang dilihat pemerintah adalah kemampuan dan kemampuan dari pelaku usaha bahwa saya tuh berusaha bener nggak sih? Jadi pemerintah tuh kan melihat pelaku usaha ini jalan atau enggak, walaupun secara misalnya pembukuannya masih nggak jelas, masih terbatas-batas gitu, tapi tetap kalau ketika mereka ada pembinaan kita akan diajarkan seperti itu. Tapi kalau mereka jalan tetap tadi dibilang saya tuh jalan tapi tanpa harus ada ini, nah itu bisa. Nah itu tetap artinya usahanya itu sebagai agunannya bagi pemerintah.
Itu berarti izin usahanya Pak yang diagunkan atau Bukan, usahanya mereka. Usahanya aja. Jadi pemerintah ngelihat padahal secara jalan, administrasi gitu. kan tidak betul. ada. Nah inilah resikonya pemerintah. Saya masih bingung tadi Pak. Agunan usaha gitu kan. Ya kalau lagi mood produksi Pak, kalau enggak gitu kan. Tapi sebenarnya kan dalam teori ekonomi sendiri pun itu kalau dari perbankan, ada lembaga keuangan kita ngomongnya tanpa harus perbankan ya. Lembaga keuangan atau sebagai investor itu ketika misalnya perusahaan itu jalan, sudah terlihat jalan, dan jelas ada hasilnya dan tanpa harus melihat lagi rinciannya walaupun itu penting ya, itu tetap ada kepercayaan walaupun sedikit. Jadi tahap kepercayaan sedikit. Nah itu kita tinggal balikan lagi ke usaha mikro kecil. Kenapa nggak seperti itu? Nah itu yang dilakukan pemerintah. Jadi sebetulnya pemerintah sudah memberikan kelonggaran, banget. Kemudian juga support. Betul. 100% ya Pak, 100% untuk pertumbuhan sebetulnya Pak ya. Ini juga artinya sebenarnya RHS ya, artinya pemerintah tuh kok kayak misalnya ada pernah dengar dana bergulir. Itu kan sebenarnya bukan bergulir itu kan emang secara aturan kan harus dikembalikan. Ketika mereka pemerintah kasih bantuan harus mengembalikan. Itu bukan artinya mengembalikan ke pemerintah, bukan. Tapi mengembalikan lagi ke mereka. Jadi orang pelaku usaha yang belum pernah dapat, tapi tidak langsung dari pemerintah, kan bisa membantu dari yang tadi yang sudah menguntungkan. Seperti itu sebenarnya prinsip dana bergulir. Jadi tidak ada lagi dana yang balik ke pemerintah, tidak ada untuk ngasih. Nah, Pak Surur, kalau di Jawa Tengah sendiri 4 klaster itu persentase terbesar di mana, Pak? Ya masih 3 besar. Masih 3 besar. Yang 1, 2, 3 itu masih terbesar. Ya artinya apa? Tadi kita lihat paling jelas kita tuh masih jelek di laporan keuangan, masih jelek. Perencanaan tuh masih jelek sekali. Itu kayaknya budaya deh Pak. Jangan gitu dong. Jangan. Kayak gini, kalau gitu saya nggak ikut-ikut aja, nanti saya ngajuin ke pemerintah boleh gitu. Padahal saya nggak. Tapi ketika misalnya saya sudah bilang, ketika sama teman-teman juga kalau misalnya ada pelaku usaha yang datang. Kita tanya dulu usahanya apa, terus gimana usahanya itu, cara pembukaannya gimana. Oh iya betul. Itu penting. Walaupun kita tuh bukannya langsung untuk membina itu, tapi di situ, ternyata penting loh. Kita sekolah SMA aja, itu pasti diajarin. Itu dari SMP kalau nggak salah pembukaan. Itu sudah diajarin. Itu cuman keluar masuk. Cash flow itu ya Pak ya. Cash flow itu standar yang bisa paham. Ada. Itu udah cukup sebenarnya. Cuman sering kali kita nggak. Capek Pak, keburu-buru. Bukan telaten Pak, nggak telaten ya. Terutama ibu-ibu ya Pak. Antara uang belanja dan uang bisnis ini nggak bisa dipisahin kan? Nah itu pun salah satu bahwa dari UMKM itu pemisahan antara pendapatan pribadi, dompet pribadi. Makanya juga di sini kan udah mulai muncul kayak aplikasi-aplikasi yang sudah betul. Manajemen itu ya Pak. Manajemen itu artinya bahwa dia itu bisa memanage langsung di situ. Jadi pembayaran langsung di situ dan pengeluaran di situ. Artinya di sini pun kita sudah berupaya ke depannya bahwa fintech mau nggak mau pelaku usaha itu sudah harus bisa melek itu. Walaupun kita tidak bilang sekarang ada masanya 2.0, 4.0. Malah pusing mereka. Malah pusing. Tapi pegang HP. Saya yang salah satu di e-commerce itu sudah berjalan, itu udah masalah. Iya. Itu sebenarnya mereka sudah kayak tadi teman, kenapa nggak jualan di situ kan? Toh itu kan kayak kita kan lempar kail. Betul. Mau ikannya mau ditangkap kan, yang penting kita kailnya banyak. Kailnya udah betul. Jadi pelaku usaha yang penting kamu mau usaha niatnya benar, terus tercatat semua. Insya Allah ada jalan. Iya benar. Ini tadi saya baru tahu loh kalau usaha kelihatan jalan saja ini sudah bisa dijadikan agunan ya Pak ya, untuk diberikan sebuah kepercayaan peminjaman atau penyuntikan dana pengembangan gitu ya Pak ya. Baik Pak Surur, sepertinya sudah ada yang banyak bertanya di WhatsApp-nya Up Radio di 0878333400. Ini kita ketemu dengan Pak Johan di Semarang saja. Pak mau tanya. Saya baru saja buka usaha. Kalau mau ikut program wirausaha pemula, caranya bagaimana ya? Apakah ada biayanya? Itu Pak dari Pak Johan dijawab dulu. Mungkin nanti berikutnya. Ya silakan Pak.
Semua program pemerintah tidak ada biaya, gratis. Nah, harus diwaspadai ya Pak. Waspadai. Kalau ada sesuatu yang menyangkut biaya, berarti harus di cross check langsung ke Dinas Koperasi barangkali ya Pak ya. Jadi dari semua pemerintah daerah dan pusat pun ada call center di situ. Kalaupun misalnya mau bertanya langsung, silakan bertanya langsung. Dan semua gratis. Yang kedua, yang jelas tadi saya bilang di awal bahwa kalau dihitung usahanya sudah berjalan paling 6 bulan. Minimal 6 bulan. Terus maksimal 3 tahun. Nah itu dilihat lagi yang ketiga tadi catatan. Ya. Bahwa saya usaha. Tidak masalah. Oke. Tidak masalah. Iya. Jadi sekali lagi tidak ada biaya ya Pak Johan ya. Silahkan Anda bisa cross check langsung ke Dinas Koperasi, mungkin ya bisa melihat. Dan minimal tadi sudah disampaikan kalau Anda sudah lebih dari 6 bulan berarti monggo saja, karena tadi 6 bulan ya Pak ya, maksimal 3 tahun. Pak Budi di Banyumanik, Pak, agar bisa mendapatkan bantuan permodalan bagaimana caranya dan apa syarat-syaratnya? Ini Pak. Sekarang dilihat peruntukannya untuk apa? Yang jelas di situ. Saya mau minjam itu sama seperti saya mau berhutangan. Saya harus punya perencanaan ke depannya. Di sini walaupun usaha mikro, kita belajar perencanaan ke depan sama seperti kita kehidupan tuh ada. Saya ke depannya tuh diajarin pas kecil nabung, gitu, nabung itu buat apa? Nah itu saya pinjam buat apa? Itu yang pertama. Terus layak nggak saya untuk pinjam itu? Layak nggak saya untuk bisa kembalikan itu? Kalau yakin nggak ada masalah. Terlihat layak di mana? Lagi-lagi harus ada laporan keuangan dan perencanaan usaha. Itu. Ya. Jadi sebetulnya itu mengukur juga diri kita ya Pak. Betul. Ketika kita mau mengajukan itu, apakah kemampuan kita untuk memenuhi tanggung jawab nanti, terus kemudian tadi business planning ini memang harus terus dibantu ya teman-teman ya. Bagaimana agar sustainable ini berjalan terus. Baik, terima kasih Pak Budi. Kalau masih ada pertanyaan silahkan kirimkan lagi WhatsApp Anda ke kami ya. Ada Ibu Diah di Mataram. Mau tanya, untuk permohonan kredit caranya dan syaratnya seperti apa ya Pak? Dan minimal dan maksimal peminjamannya berapa? Jumlahnya berarti ini Pak. Langsung? Ya, silakan Pak. Kalau kita lihat dari awal bahwa saya sudah merencanakan untuk apa kita mau akan pinjaman itu. Walaupun tidak hanya di pemerintah tapi di lembaga keuangan pun akan ditanya seperti itu, dan pada saat nanti ada penilaian dari pemerintah bahwa ini layak seperti apa. Sama seperti kalau misalnya tadi saya bilang bahwa di klaster pertama tentang wirausaha pemula itu kan dilihat kelayakan dia itu. Kalau dihitung kan untuk mikro kecil menengah itu 10M. 10 juta ya 10 jutaan 10 juta lah 10 juta. Kalau sampai M itu nanti kebanyakan. 10 juta itu dia layak. Nah itu bisa dikasih. Tapi itu maksimal. Tapi kalau plafonnya berapa tadi Pak? Dari 10 juta itu berarti 10 juta bisa dikasih ya Pak? Bisa dikasih. Tapi kan tadi dilihat layak nggak dia dikasih 10 juta gitu beratnya. Kalau nggak layak ya jangan dong. Pasti ntar kok saya dapat segini ya Bapak nih kelayakannya segini. Kan kalau dilihat secara laporan keuangan biasa yang sederhana sekali, ketika pinjaman itu kan sepertiga dari permodalan. Modal dia sendiri, sepertiga itu paling dibilang seperti itu. Rata-rata lembaga keuangan seperti itu. Nah, bukan berarti setengahnya atau mungkin malah justru kita lebih banyak pinjam daripada kita punya modal sendiri. Janganlah. Nanti kalaupun misalnya mau kayak gitu ya maklum, artinya nanti dihitungnya sebagai pelaku usaha prasejahtera. Ya artinya dia hanya dikasih ya, kalaupun dikasih tadi sekarang pun ada yang BPUM, ada itu dikasihnya kan di tahun 2020 ya, bukan dari Kementerian Koperasi. Dari Kementerian Koperasi. Nah, itu 2020 dikasih 2,4. Dan pada tahun 2021 karena untuk lebih banyak lagi pelaku usaha yang mendapatkan di situ dikasihnya 1,2. Dan pun kalaupun misalnya tadi mau tidak hanya untuk wirausaha pemula, tapi tadi yang di Pegadaian atau di PNM sendiri bisa mengajukan, itu pun juga sama 10 juta hitungannya. Tapi itu kan tetap dinilai. Maka buatlah kepercayaan bahwa saya ini layak untuk diberikan pembiayaan. Betul. Nah itu yang bagaimana membuat kepercayaan, tentu saja ada real
the fakta dan the jurenya itu Pak ya. Betul, Ya kan Pak? betul, Kalau betul. kita cerita saja kan nggak bisa ya Betul, Pak Surur betul. ya. Nah Pak Surur, untuk bisa mengetahui bahwa ini masuk di klaster 1, 2, 3 dan 4 itu hanya melihat jenis usahanya saja Pak? Jenis usaha, laporan keuangan, perencanaan keuangan, itu jelas udah bisa kelihatan. Oke. Berarti ini kita nggak bisa ngaku-ngaku ya Pak? Kalau itu klaster. Ada Ada ini misalnya Pak, gini, cross check atau apa Pak? surat Survei dulu. keterangan usaha. Oh, oke. Nah itu juga artinya bisa jadi pengakuan dari kepala desa atau kelurahan bahwa Ya. dia usaha. Tetap di situ kan yang dilihat adalah kepercayaan lurah itu atau desa itu bahwa melihat warganya adalah usaha. Layak dibantu atau enggak? Kalaupun misalnya tidak ya berarti kan yang kita pertanyakan ke desanya apa kelurahnya itu kan Oke. pertaruhkan bagi mereka kredibilitas mereka sebagai pejabat bukan pejabat negara, pejabat pemerintah di daerah layak gak untuk bahwa masyarakat ini bisa dibina gitu hitungannya. Nah sekarang pun juga dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, Undang-Undang 11 tahun 2020 itu bahwa pelaku usaha itu mikro kecil dan menengah itu tetap didorong. Nah, artinya mereka tidak hanya dari ibaratnya nggak punya baju. Legalitas kan nggak punya baju hitungannya. Dan itu kita dorong bahwa mereka tetap harus punya baju legalitas, walaupun cuma perorangan doang. Izin usaha sudah dipermudah dengan adanya bisa mengajukan diri secara gratis, online dan mandiri di OSS Go ID. Oh iya. Nah di situ dia bisa menuliskan, dan di situ sekarang semua lembaga keuangan atau apalagi pemerintah sudah mengoptimalkan bahwa mereka harus punya NIB, nomor induk berusaha. Yang dulu susah, sekarang nggak ada. Iya. Di OSS Mikro, itu ya Pak. dan sekarang juga izin usaha pun sudah berbasis risiko. Artinya pemerintah apa? Pemerintah melihat risiko, tadi dibilang risiko bahwa dia itu ketika usaha apakah berjalan lancar atau tidak. Itu dilihat. Ya. Kalau misalnya mikro masih hitungannya rendah, jadi hitungannya rendah ya udah, itu NIB-nya langsung keluar, nggak ada masalah. Pon yang dilihat adalah sekarang sudah mulai sertifikat halal, haki, yang tadinya harus kesini, sekarang enggak. Sudah satu pintu itu. Sudah ya, satu Pak? pintu Ya. semua. Baik, ini ada Alia Pak, mau tanya nih. Selamat siang Apredio, Dinas Koperasi dan yang sedang siaran ini. Dinas Koperasi bekerja sama dengan bank mana saja ya Pak yang bisa melayani peminjaman permodalan untuk UMKM? Ini sudah masuk ke klaster ketiga sebenarnya. Oh. Artinya dia sudah dianggap Bankable sedikit lah ya? lagi, bukan bankable, tapi Belum. sedikit lagi. Jadi artinya di sini kalau dibilang kelayakan tuh udah ada, cuman belum, artinya masih belum bankable banget hitungannya, tapi sudah ada. Nah ini ada namanya kredit usaha rakyat, Oh, KUR. KUR. Nah itu KUR itu sudah 43 lembaga keuangan. Saya nyebut lembaga keuangan ya. Ya. Itu bank dan non bank. Itu juga ada, misalnya kayak finance, yang lembaga finance itu kan lembaga keuangan itu kan juga ada tuh kayak gitu. Ya. Itu ada 43, itu tinggal dipilih. Dari bank pemerintah, bank swasta, Finance tadi. dan finance tadi itu ada. Itu oke. rata-rata bank pemerintah daerah juga ada. Ya betul. Ya karena istri dari penyiar Apredio ada Pak yang dapat juga Pak. Dia ini di rumah bikin kue gitu ya. Oh, iya. Kemudian dia usaha bisa ini, terus katanya ada itu KUR itu tadi. Oh iya betul. Ibu Erika mau tanya, kriteria usaha yang bisa mendapatkan subsidi permodalan koperasi seperti apa Pak? Kalau bicara koperasi, artinya kita kembali lagi ke jati diri koperasi. Artinya dia mandiri. Dan di situ seharusnya koperasi itu sudah menjadi suatu lembaga yang kuat selain dari lembaga perbankan, karena dia juga bukan orang-orang yang tidak berusaha di situ, tapi orang-orang yang berusaha di situ, dan koperasi membantu di situ. Jadi artinya kalau misalnya mau membantu, ya artinya koperasi itu kita kembalikan ke koperasinya. Dan pasti koperasinya akan melihat, apalagi kalau koperasi kan artinya tidak orang jauh ya, orang dekat semua, dan dia akan melihat, bisa jadi dia bilang minjem cuma 1 juta misalnya, dikasih 2 juta. Oh, Karena si koperasi melihat, wah
ini anggota saya rajin sebenarnya, dia rajin menabung, bertanggung jawab, dan usahanya berjalan lancar. Kan sudah pegang rapotnya lah Pak ya. Seringkali kita melihat koperasi itu hanya pinjem tok. Kalau mau pinjam koperasi jangan. Tapi kalau koperasi juga ada namanya unit simpan pinjam. Jadi artinya mereka juga bisa menyimpan di situ. Dan dilihat dari rutinitas mereka menyimpan di situ pun itu menjadi kredibilitas dia, artinya kepercayaan koperasi terhadap dia untuk memberikan pinjaman lebih dari yang dia butuhkan sebenarnya. Oh iya betul itu yang disebut dari rakyat untuk rakyat itu di korporasi itu sebetulnya. Anggota untuk anggota. Kalau rakyatnya belum anggota nggak bisa. Iya betul. Nah Pak Wisnu di Gombel nih Pak. Kalau mau melakukan peminjaman mikro, apakah ada survei juga ke peminjam? Karena terkadang ada yang melakukan peminjaman mikro tapi ternyata tidak mempunyai usaha. Nah ini sebetulnya masih banyak oknum-oknum yang seperti itu ya Pak ya? Kita bicaranya tolong pisahkan antara lembaga keuangan dengan pemerintah. Oke. Kalau pemerintah itu artinya kita tetap ada pembinaan, ada pengawasan. Ya. Itu tetap kita lihat bahwa ketika kita bicara soal di sini dinas koperasi dan UKM kabupaten kota, itu dia akan melihat di wilayahnya dan dia pun akan melihat ke desanya atau ke kelurahannya, apakah benar di sini. Ya walaupun nggak langsung ke rumahnya kayak disurvei di santunan kayak lembaga keuangan itu, tapi sebenarnya di situ kan akan dilihat. Walaupun kita nggak merasa dilihat ya. Dan pada saat dilihat pun tidak hanya sekedar pada saat di awal, pada saat dia pengajuan, tapi pada saat nantinya ketika mereka sudah mengajukan, itu ada namanya monitoring. Oh iya. Dan itu pun kalau misalnya kesalahan pun juga bukan kesalahan dari satu sisi, artinya dari si pelaku usaha, tapi juga kami dari pemerintah juga pun akan dilihat kok kayak gini kok dikasih gitu. Artinya sudah ada pengawasan bertahap di situ. Iya betul. Jadi artinya kalaupun misalnya ada yang tidak layak itu sudah nggak ada. Oh, baik. Cuman kalau kecuali dibuangi ya, itu lain lagi. Jadi yang membedakan adalah memang ini salah satu sarana pembinaan ya Pak. Jadi tidak hanya saja memberikan permodalan, tetapi bagaimana bertumbuh dan dibina itu tadi ya. Lebih ke pendampingan sebetulnya ya Pak Surun. Pemerintah itu hitungannya terbesar adalah pendampingan. Pendampingan sampai dia itu kalau misalnya tumbuh kembangnya anak, ketika dia sudah mulai mandiri, itu ya sudah kita dorong dia untuk mandiri. Sama seperti pelaku usaha, ketika mereka memang masih nol sama sekali sampai dia itu udah layak untuk tumbuh, sama seperti koperasi pun juga sama. Ya artinya dia sudah mandiri. Jadi artinya kita merasa sudah sebagai pemerintah sudah merasa dia itu mampu ketika dia sudah bisa memberikan kepada yang lain. Gitu. Ya. Baik, Pak Surur, ini ada Yanti pertanyaannya bagus nih. Pak Surur bisa memberikan advice kepada saya kalau misalnya saya mau menaikkan grade dari usaha kecil ke menengah, apakah ada syarat-syaratnya dan kemudian seperti apa yang harus saya lakukan agar saya ini bisa berkembang usahanya? Terima kasih. Laporan keuangannya dibenerin? Oh, laporan keuangan Bu. Perencanaan keuangan dibenerin? Dan ada evaluasi juga. Evaluasi dari usahanya dia sendiri. Oh. Kalau bisa dilihat, saya ini kekurangannya apa, kelebihannya apa, itu kalau itu pun ada, itu bagus. Itu bisa, itu sebagai tolak ukur pemerintah akan memberikan layak bantuan itu berapa. Oke. Dan ada lagi di LPDB itu pun juga akan dilihat seperti itu. LPDB itu dari Kementerian Koperasi, jadi BLU-nya Badan Layanan Umumnya Kementerian Koperasi. Dia akan langsung melihat di situ dan dia akan bilang layaknya berapa, dianalisis sendiri tuh udah langsung bisa diajukan. Oh, oke. Baik, sekali lagi Bu, di administrasi yang harus ditertibkan kembali ya. Karena itu yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur, benar nggak usaha ibu itu bertumbuh, begitu ya Pak ya. Baik, Tama di Ungaran, apakah pemberian bantuan UMKM ada yang berupa barang yang dibutuhkan untuk melakukan usahanya Pak? Jadi tidak uang ya? Ada. Artinya kalau di sini kan skupnya dia sudah mulai pembinaan produksi ya. Nah itu bisa ada. Oke. Ada Mas Tama. Kemudian sebetulnya masih banyak nih Pak. Ada yang bertanya prosedur langkah-langkah untuk pembiayaan permodalan yang melalui online. Ada Pak sedikit mungkin. Bagaimana? Pemerintah itu langsung.
Tidak ada yang online. Online itu mekanisme aja. Tapi ketika misalnya memang semuanya artinya sebenarnya langsung dan itu tetap nanti prosedurnya tetap datang. Oke. Itu aja. Jadi langsung ya. Kalau online mungkin sistemnya aja atau gimana ya Pak ya? Ya baik. Karena ini sudah di zaman digital. Jadi contoh saya bilang di LPDB itu sendiri. Sebenarnya LPDB juga untuk Jawa Tengah itu ada di UKM Center. Dia mereka itu punya outlet sendiri di sana. Outlet LPDB itu bisa para pelaku usaha mikro kecil bisa mengajukan diri ke sana. Dan bisa bertanya pun nggak masalah. Di situ pun juga di UKM Center pun ada namanya pendampingan pelaku usaha. Jadi kami di situ adalah para pendamping UMKM yang bisa memberikan konsultasi gratis. Saya ini seperti apa dan saya harus membina seperti apa. Walaupun kalau dibilang UKM Center adalah punya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, itu bisa digunakan untuk kabupaten kota. Dan nantinya pun pada saat mereka sudah berjalan, kami pun juga akan mengarahkan untuk pembinaan lagi lebih lanjut ke kabupaten kota sendiri, sesuai dengan tinggal usahanya sendiri. Betul. Seperti itu. Jadi sering-sering datang aja di UKM Center. Iya, jadi silakan saja, akan banyak mendapat informasi juga ya Pak ya. Baik Pak Suruh, terima kasih sekali. Ini ternyata perbincangan yang kita gelar hari ini banyak sekali respon dari pendengar Pak. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya Pak Suruh. Baik, admin ya, demikian tadi kita sudah berbincang dengan staf bidang restrukturisasi dan pembiayaan analis strategi pembiayaan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sururi Rifai SE. Dan terima kasih Pak sekali lagi, sukses selalu Pak. Sukses juga buat Mbak juga. Terima kasih. Buat pelaku usaha juga. Ya, semuanya mudah-mudahan sukses dan bertumbuh dan sejahtera bersama, begitu Pak ya. Paling utama adalah kita pengennya dari pemerintah adalah UKM naik kelas. Oh, amin. Jadi artinya dari yang baik menjadi yang terbaik. Gitu aja. Ya, terima kasih Pak Suruh dan saya Santi Rosalia pamit dari Anda. Sukses untuk Anda dari Up Radio. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Up Radio.